Oke, sekarang kita akan coba melakukan simulasi phase array antenna. Caranya kita buka ANSYS Electronic Desktop dulu, 2023 R1. Ditunggu sampai loading. Oke, kalau sudah, ini kita ke all aja nggak apa-apa. Ya, nanti di sini dia nge-generate project ya, otomatis. Nah, ini tapi kita pengen bikin sendiri, jadi ini di close aja. Terus sekarang kita masuk ke view, kemudian ACT extension. Oke, ditunggu sampai muncul ACT extension. Jadi ACT ini adalah ANSYS Customization Tools ya. Jadi di sini fungsinya buat template kayak kita mau desain template antena ya. Bisa di sini tinggal klikin aja CFSS Antenna Toolkit. Kemudian kita cari tipenya. Kita misalkan mau cari yang patch antena. Kemudian ini rectangular profit ya, ini macam-macam banyak ya patch antena di sini, tapi kita pilih yang rectangular profit di sini. Oke, kemudian ini kita tentukan frekuensi tengah. Jadi kalau misalkan kita pengen antara 10 sampai 11 berarti tengah-tengahnya sekitar 10,5 ya gitu, yang kita inginkan gitu. Jadi dia bekerja di frekuensi ini gitu. Jadi kita misalkan di 10 frekuensi tengahnya. Terus kita tentukan substratnya, ini materialnya apa, FR4 atau Duroid dan sebagainya. Ini kita coba pakai Duroid. Nanti tinggal pilih aja ya. Nanti kalau misalkan mau dirubah, ya ini sebenarnya dengan klik synthesis ya, dia akan dimensinya akan berubah ya. Misalkan saya jadi 12,5 gitu. Ini tanda komanya jangan lupa ya, disesuaikan dengan format Windows-nya. Nah, dia akan menghitung sendiri gitu. Jadi kita tinggal masukin ini sama materialnya aja, nanti ininya menyesuaikan gitu. Kita di 10, kembalikan ke 10, ini pakai Duroid. Oke, seperti ini. Kalau udah sintesis, klik sekali, ya, dia sudah muncul ininya, dimensi-dimensinya. Jadi untuk supaya mendapatkan 10, nah ini dia disarankan untuk seperti ini gitu ya. Tapi nanti kita akan simulasi ulang lagi apakah benar apa enggak gitu. Kadang-kadang kita perlu ubah beberapa nanti ke depannya. Sintesis, kita finish. Jadi nanti si HFSS langsung membuat settingannya. Ya, settingannya ini baru unit antena, belum sampai patch array antena. Oke, sekarang kalau sudah kita cek dulu ininya geometrinya. Jadi ini ada Duroid. Ya, dia dibagi berdasarkan ininya material, ada Duroid, ada yang PEC, ada yang Teflon. Nah ini. Ya ini substratnya ya, kita di substratnya, kemudian ini coax-nya, ini feed pin-nya, kemudian ini port-nya di sini. Oke, ini cuman keperluannya cuman untuk ngecek aja. Nah, ini antenanya, ini ground-nya dan sebagainya. Oke. Nah, kalau sudah kita klik kanan di sini solution type, auto open region-nya dihilangin. Oke. Ya, karena kita mau mengcopy ini ya, jadi ini dihilangin dulu ya. Jadi ini area simulasi kita ya. Nanti di sini muncul ada vakum yang tadinya nggak ada ya. Jadi pas opennya tadi kita hilangin, di sini muncul vakum. Nah ini kita bikin, yang ini ya, vakum ini kita bikin 000 semuanya. Oke, coba 0 cm, ini satunya senti ya. Jadi yang X plus sama X min X, min Y ini semuanya dibikin 0. Karena kita pengen nanti mepet-mepet gitu ininya. Jadi kita apply. Oke. Jadi nanti kalau pas disusun dia tuh nempel substratnya gitu. Saling bertempelan antara satu unit dengan unit lainnya. Tadi kalau ada space nanti, kalau tadi ada space 1 cm ya, pinggir-pinggirnya nanti jadi ada space-nya, ada gap-nya. Kita pengen yang nempel misalkan. Oke, kalau sudah, angka berikutnya klik ini ya. Pastikan ini select-nya dalam kondisi objek. Terus klik ini, klik kanan, terus pilih assign boundary, couple, auto identify lattice pair di sini. Global XY ya, ini kan di plan XY.
Oke. Nah, ini adalah zona untuk membentuk ininya, terusannya ya. Jadi ini sama ini. Nah, ini adalah zona periodik ya, di mana kita nanti akan mengcopy di sisi-sisi kiri maupun sisi kanan ya, lattice pair 1 maupun lattice pair 2, seperti itu. Akan mengcopy ini jadi beberapa array. Oke, kalau sudah kita pastikan select-nya ke face, kita pilih face ini, sama sambil tahan kontrol, pilih yang bawah juga. Jadi tahan kontrol ya. Nah, ini untuk ini rotasi, klik middle mouse ya. Jadi klik ini sekali, klik kanan, assign boundary radiation ya. Ini adalah radiation. Karena atas dan bawah ini akan meradiasikan ininya, electromagnetic wave-nya ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita auto open-nya di delete karena ini nggak pakai ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba langsung simulasikan saja. Nah, ini udah template ya. Udah template. Ini kita lihat frekuensinya 10 Hz. Nanti tinggal disesuaikan aja frekuensinya ya. Menyesuaikan kebutuhan kita tadi di awal. Ya. Oke, ini tinggal kita tugasnya tinggal analyze saja. Ditunggu. Oke, kalau sudah ini running untuk kita nge-running untuk satu array dulu ya. Nah, ini kita cek array-nya. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini kita bisa lihat nilai-nilainya kayak gain-nya. Ya, ini gain untuk satu ya, infinite array ini 8,87 gain-nya. Ini sama gain-nya juga. Nah, ini return loss-nya dia ya sekitar, kalau mau lihat bandwidth-nya bisa pakai marker. Jadi bandwidth-nya tuh ini patokannya. Kalau misalkan patokannya 10 dB, berarti bandwidth-nya antara 9,4 sampai 9,7 ya kira-kira di sini ya. Nah, seperti ini. Ini berarti di 9,5. Nah, ini ada penyimpangan. Lalu gimana caranya? Kalau ada penyimpangan kita pengen geser ke 10. Itu tadi caranya dengan mengubah parameternya tadi ya, tapi itu mungkin akan diskusikan nanti ya. Yang penting kita coba simulasinya dulu ya, hasilnya keluar dulu. Oke, jadi sekitar segini nanti untuk satu ini unitnya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Oke, ini tadi data-datanya kita pengen dapat VSWR-nya, berarti rectangular plot. Di sini kita VSWR, ininya pakai yang S-param sweep dipakai dB. Oke, ini port. Nah, ini VSWR-nya. Ini VSWR-nya ya. Untuk di frekuensi tadi ya. Jadi VSWR-nya relatif lebih kecil di frekuensi yang return loss-nya kecil juga di sini. Oke, ini VSWR-nya. Kalau mau marker juga sama bisa. Ini artinya nih untuk apa namanya? Di frekuensi 9,5 GHz, VSWR-nya segini 3,7 gitu. Nah, ini untuk frekuensi 11 ini frekuensinya segitu. Tinggal pilih aja. Oke, kalau mau delete tinggal escape, ini di delete aja gitu. Delete. Oke, sekarang kita masuk ke analisis. Ya, ini kita hanya aja. Kita masuk ke analisis array. Ya, jadi jangan lupa di save dulu. Jadi save. Nah, ini kita analisis lagi caranya, ini tinggal copy dulu. Ya, ini di copy. Kemudian ke atas di paste. Jadi ini yang di atas ini tadi, yang pertama ini analisis unitnya, satu unitnya, ini analisis array-nya. Jadi urutannya gitu ya. Kita simulasi unitnya dulu. Ini kita kasih nama
ada tambahan array gitu. Array misalkan kita pengen 2x2 dulu. Oke, 2x2. Ini settingannya. Oke, ini settingannya kita tinggal langsung menuju ini, pastikan dulu. Ini dalam settingannya seperti ini, network analysis terminal. Oke, kemudian kita masuk ke create array. Kita coba bikin yang sederhana dulu. Nanti kita tinggal scale up aja 2x2. Ini visible-nya diaktifin biar kelihatan. Kita apply. Ini langsung ngebikin dia 2x2. Active cell. Nah, ini kalau misalkan mau dimatiin ya, misalkan ini mau kita bikin pasif tuh dihilangin gitu ya, ininya ini dibikin pasif, atau misalkan aktif. Nah, ini kita aktif aja semuanya, kita apply. Oke, ini nggak usah ada yang berubah. 2x2 play, close. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung ke apa namanya, ke analisis setting ya. Jadi ini kita disable sweep ya biar perhitungannya jauh lebih cepat. Karena kita di simulasi array ini cuma pengen ngambil gainnya doang, data gainnya doang misalkan. Ya, supaya lebih cepat. Jadi kalau buat ngitung gain doang sih, pattern, radiation pattern dan sebagainya tuh relatif lebih cepat ya. Jadi ini dihilangin aja, nggak usah ngitung ini. Oke, terus kita properties. Ini number of phase-nya 1 aja biar cepat runningnya. Terus options di sini dua lambar refinement-nya dihilangin. Ya. Terus advance kita ke import mesh. Klik use this project ya. Nah, ini kita gunakan, jadi kita ambil settingan atau ambil mesh ya, hasil solusi dari yang analisis unitnya. Jadi kan kita ada 2 project ya, ini coba saya close lagi dulu. Jadi kita kan ada 2 project, ya, project yang ini, project yang unit tadi, ya, yang 1 unit doang. Kalau saya cek ini 1 unit doang, ya hasilnya kayak gini, gitu. Sama yang ini tadi yang barusan project yang kita buat 2x2-nya, gitu. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, ini pastikan number of phase-nya 1 tadi. Options-nya ini dulu lama ininya dihilangin. Oke, advance ini ini diaktifin aja ya biar runningnya cepat. Kemudian import mesh, ini use this project. Nah, kita pakai project yang pertama nih, yang ATK tadi, bukan yang 2x2 ya. Jadi yang unit tadi pakai last adaptive. Terus ini variable mapping ya, klik ini map variable mapping. Additional refinement, pilih ignore mesh operation and target design ya biar lebih cepat runningnya. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal run aja, tinggal running ya, running. Dia akan running di 2x2. Oke, 2x2. Kalau udah kita bisa langsung lihat gainnya. Ini gainnya seperti ini. Ya, tapi sebelum di ini kita di refresh dulu ya. Refresh dulu. Caranya ini kita pastikan dulu bahwa array beam angle-nya itu di 0 ya. Tetanya kita bikin 0, ya 0. Kita calculate jadi supaya dia ke atas nih, kita refresh lah ibaratnya gitu. Di titik 0, scan angle-nya 0. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi dia di 14,21 gainnya. Ya, untuk 2x2. Nah, sekarang kita akan coba klik ini show in modeler window. Ini kan kalau kita klik ini dia nggak ada ininya ya, nggak ada radiation pattern-nya. Supaya ada, ini diklik show in modeler window, nanti dia keluar di sini. Nah, ini. Nah, tapi kita lihat posisinya dia ada di sini gitu. Nah, supaya posisinya pindah ke tengah, caranya kita tinggal klik project, klik modeler, kita bikin koordinat sistem ya, offset. Kita taruh aja nih titiknya di tengah ini, klik sekali aja, klik sekali.
ya di atas ini. Nah, terus kita ubah yang radiationnya, ATK3-nya kita ubah koordinat sistemnya ke, nah ini relatif RCS1 yang barusan kita bikin ya. Nah, ini. Nah, dia pindah ke sini jadinya. Nah, itu. Tadi kita bikin relatif CS1. Oke. Nah, sekarang kita pengen bikin ininya gede ya. Ini nggak kelihatan terlalu kecil animasinya. Caranya klik plot field, radiation field, terus ini skalanya 4 misalkan. Jadi 4 kali besar kegedeannya. 3 gitu. Atau 2 atau 1. Oke, kedua deh. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Terus kita kalau misalkan mau lihat, ini kan di project ini ya. Ini kan titik 0 ya, angle steering angle-nya kan 0 ya. Misalkan dia kita mau coba geser-geser tuh caranya klik kanan di desain, jangan nggak usah klik kanan, klik ini aja sekali. Nah, di sini ada ya. Di sini juga bisa sih. Oke. Di sini angle tetanya ini beam steeringnya ya. Ini di sudut 0. Jadi kalau misalkan di 90, klik 90 aja enter, terus klik ini sekali, layar ini sekali. Misalkan 45 ya. Scan angle theta. Nah, ini. Itu ya, tadi dia berubah nih. Kalau misalkan saya ke 30, enter, nah itunya berubah ya. Nah, kalau kita mau bikin animasinya, ya animasinya misalkan itu caranya tinggal klik result, view, animate, ke optimetric dulu, add parametric, kita add ini scale angle theta. Scale angle theta itu ya nih beam steeringnya mau dari 0 sampai 360 derajat. Misalkan fasenya, stepnya dibikin 10 aja ya. Add, oke, oke, yes, no aja, no. Oke, kalau sudah di sini kita bisa bikin animasinya gitu. Animasinya kita klik bikin animasinya di lokasinya di mana nih? Ini FF3 gain total. Nah, gain total, oke. Ini ganti yang parametric setup ya. Nah, ini jadi nanti dia akan steering angle dari 0 sampai plus 60 bikin animasinya gitu. Ditunggu aja. Dia lagi ngebuat frame-nya. Oke, ini kita bisa lihat ya seperti apa steeringnya mulai dari sudut 0 sampai 360 ya. Jadi kalau misalkan face-nya beda-beda kayak gimana? Nah, ini seperti ini. Kalau mau di save videonya tinggal di export, formatnya apa terserah ya, AVI atau WebM bebas ya. Tinggal di save aja. Oke, kalau sudah di close. Oke. Oke, sekarang gimana caranya kalau misalkan kita pengen nge-upgrade ya. Ini kan 14,2. Misalkan kita pengen ningkatin gen dengan menambah jumlah array-nya gitu. Nah, caranya tinggal kita ini save dulu. Kita copy project-nya. Kita ini paste. Kita paste lagi project baru. Misalkan dengan array 5 kali 5. Ya, 5 kali 5. Tinggal double klik. Sini kita masuk ke project-nya. Kita tinggal ubah ininya aja. Nah, ini jadi 5 kali 5. Ini praktis ya. Apply. Ini close. Oke. Kalau sudah di save dulu. Sebelum running, kita tinggal running ulang aja. Running ulang.
Oke, runningnya udah selesai. Sekarang kita langsung saja cek tadi ya hasil simulasinya. Ini kenapa kayak gini? Karena belum di refresh ininya. Ya, nilai-nilai ininya kita pastikan di 00, calculate plus source. Oke. Tunggu sebentar. Tadi kan 14,7, sekarang kita lihat ya kalau 5 kali 5 jadi berapa. Oke, terus sekarang kita dapat kalau 5 kali 5 22 koma 53 gitu ya. 22,53 gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau bikin animasinya lagi, steering angle-nya bisa ini klik ini ya. Nah, ini kan posisinya di sini ya. Kalau mau dibikin tengah itu kita harus bikin itu lagi tadi. Koordinat sistem, create relative CS, offset. Nah, ini pilih kira-kira di tengah. Ini tengahnya di mana ya? Misalkan biar di tengah di sini kali ya. Ini di sini aja. Kita taruh di sini. Save. Kita bikin. Nah, ini nanti muncul koordinat baru CS2 nih. Kita bikinkan ini CS2, koordinat sistem 2. Terus kita tempatin di sini. Radiation ATK 3D-nya kita ubah jadi 3 supaya dia geser. Nah, CS2 nih yang barusan kita bikin. Oke. Nah, ini udah geser ke tengah gitu. Nah, ini kalau kita mau lihat di sudutnya, ini tetanya ya, theta angle-nya kita scan, beam-nya kita arahin, misalkan 25, ya, misalkan fasenya 25, ini kayak gimana? Nah, ini langsung berubah. Fasenya 45 misalkan. 45, nah itu berubah jadi seperti ini. Kalau misalkan 10 misalkan. Nah, nanti berubah seperti ini kayak gitu. Ya, ini kita kembali ke 0 lagi aja. Nah, nanti ini kalau mau bikin videonya sama juga, tinggal ke animation, view, ya, animate, pilih FF3 gen total, ya ini tadi ya, terus tinggal oke aja ya. Nah, nanti langsung ada video kayak tadi sama caranya. Oke, terus misalkan gennya ternyata nggak cukup nih, misalkan ya, gennya nggak cukup 22,53 gitu. Kalau gennya nggak cukup, berarti tinggal diduplikat lagi. Copy, kita paste, kita bikin project buat misalkan ya ini kita namain projectnya yang ini ya, 8 kali 8 misalkan, kali 8. Oke, kalau sudah kita buka ini ya projectnya, mode ininya arraynya tinggal 8 kali 8. Apply, close, lihat di sini dia ada 8 kali 8 sama ya. Nah, ini udah tinggal kita running aja sebenarnya ya. Dan seterusnya nanti kalau mau 16, 20 kali 20 dan sebagainya gitu. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih.